Hello, my students in Romance level. Welcome back with Teacher Toki. Nah, apa kabarnya hari ini anak-anak teacher yang di Romance level? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kita semua, orang tua kita, keluarga kita, semoga tetap sehat selalu. Nah, baiklah anak teacher, kita bersyukur hari ini kembali diizinkan Tuhan untuk boleh menikmati setiap anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Dan terkhusus hari ini kita akan kembali belajar pelajaran komputer. Nah, our topic computer lesson for today, topik pembelajaran komputer kita hari ini adalah kita akan mempelajari fungsi rumus COUNTIF dan SUMIF. Nah, kita masih menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran komputer kita, marilah kita buka di dalam doa. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat segala berkat anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami, buat setiap kesempatan demi kesempatan yang Engkau berikan kami untuk boleh kami nikmati dan kami jalani. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami akan kembali mulai pembelajaran komputer di kelas Romance level. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti setiap pembelajaran yang boleh kami dengarkan dan kami lihat. Berkatilah kedua orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada, sertalah setiap langkah mereka, berilah mereka kesehatan, rezeki, dan yang segala yang Kau berikan kepada keluarga kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima segala berkat-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, anak-anak teacher, hari ini kita akan mempelajari fungsi rumus COUNTIF dan SUMIF. Nah, jadi tetap fokus ya. Nah, mari kita lihat materinya. Nah, sebelum kita masuk ke Excel, kita cari tahu dulu yuk, apakah itu fungsi COUNTIF? Nah, di sini bisa kita lihat, fungsi COUNTIF adalah fungsi yang dapat kita gunakan untuk menghitung banyaknya data atau frekuensi dengan suatu kriteria atau kondisi. Nah, contoh penulisan formulanya seperti ini ya, sama dengan COUNTIF, buka kurung, rank, kemudian koma atau titik koma, kemudian kriteria, tutup kurung. Nah, pasti masih bingung bukan? Ini kok begini sih tulisannya? Bagaimana sih nanti kalau di Excel? Nah, kalau sudah di Excel nanti anak-anak teacher pasti lebih mengerti lagi. Nah, di sini kita lihat dulu COUNTIF ini adalah fungsi penghitungnya ya. Fungsi penghitung frekuensi data dengan satu kriteria. Kemudian rank ini adalah rank kriteria yang akan dihitung. Kemudian kriteria itu adalah kondisi yang akan dicari hasilnya. Nah, ini tentang COUNTIF. Nah, kita cari tahu juga apa itu SUMIF. SUMIF yaitu fungsi yang dapat kita gunakan untuk menjumlahkan. Nah, ingat sum ini adalah menjumlahkan. Menjumlahkan total data dengan satu kriteria atau kondisi. Nah, contohnya biasa itu dalam data penjualan ya. Nah, ini sering digunakan. Nah, cara penulisannya, formulanya seperti ini. Sama dengan SUMIF, buka kurung, rank, koma, atau titik koma, kriterianya apa, kemudian koma atau titik koma, kemudian sum rank-nya, jumlahnya. Ini biasanya terdiri dari angka-angka. Nah, SUMIF ini adalah fungsi rumusnya untuk menjumlahkan total data dengan kriteria. Rank-nya ini rank yang akan kita hitung ya. Kriterianya itu kondisi yang akan dicari hasilnya. Sum rank ini rank kolom yang akan dihitung. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Yuk kita langsung aja ke Microsoft Office Excel. Nah, baiklah anak teacher. Nah, di sini kita sudah di dalam aplikasi Microsoft Office Excel. Nah, di sini teacher sudah menyediakan sebuah tabel, yaitu pada fungsi rumus COUNTIF dan pada fungsi rumus SUMIF. Nah, bagaimana cara penggunaan rumus COUNTIF? Nah, di sini teacher sudah mencari
hasilnya, ya. Nah, kita tinggal mencari hasil yang ini. Namun, ini sebenarnya tinggal tarik saja, ya, karena sudah dicari hasilnya. Namun, kita pelajari bagaimana menggunakan rumusnya. Nah, nama rumus yang dipakai atau penulisan formulanya, ya, penulisan formulanya tadi sama dengan count if, buka kurung, rank, titik koma atau koma, kemudian kriterianya. Nah, rank itu adalah yang ini, ya. Jadi ada dua tabel, ya. Nah, ini tabel utamanya saja. Kemudian ini tabel untuk mencari hasilnya. Yang menjadi ranknya adalah ini. Pada tabel utama ini, bukan yang ini. Tapi yang ini. Ini adalah ranknya. Kemudian kriterianya apa? Nah, ini kriterianya. Nah, ini kok sama ya, Cer? Ya, sama. Hanya saja ini jumlahnya ada 5, namun di sini bisa banyak dalam satu jenis ekskul. Nah, di sini dicontohkan pada ekskul, ya. Ini bisa saja kita contohkan warna. Misalnya Anaya suka warna merah, Jevanya merah, Kesha hijau, Sandika kuning. Nah, ini contoh saja. Ini bisa kita ganti dengan jenis yang lain, ya. Nah, di sini bila kita buat di sini ada 5 jenis ekskul, maka di sini sebagai kriterianya juga 5. Nah, hanya saja yang membedakan di sini bisa banyak jenis dalam satu jenis. Oke? Nah, langsung aja kita coba. Nah, ini kita hapus dulu. Atau kita lihat dulu. Nah, di sini kita lihat dulu bagaimana sih cara pembuatannya. Nah, kita buktikan ya. Nah, sama dengan count if. Nah, buka kurung. Nah, ini. Nah, rank-nya adalah yang pertama ini rank. Nah, ini dia. Ya, jenis ekskulnya. Rank pertamanya. Nah, kemudian yang kedua kriterianya ini. Ya, kolom B baris 15. Betul kan? Nah, ini. Sampai paling bawah, rank yang paling bawah yang dicari. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, coba kita praktekkan ya. Sama dengan count if, buka kurung. Nah, ini ranknya. Kemudian titik koma. Nah, bagi komputer kamu yang tidak bisa titik koma, maka mungkin menggunakan koma. Ya, tergantung dua jenis ini. Ya, titik koma, kemudian kriterianya. Nah, ini kriterianya kita blok. Nah, ini ada 5 jenis kriterianya. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, betul nggak ya? Futsal ada 2 orang yang memilikinya, 1, kemudian 2. Ya, betul. Nah, jika salah satu ini kita ganti misalnya renang jadi futsal. Apakah bertambah jumlah yang ini? Kita enter. Ya, bertambah bukan? Nah, jadi tinggal gampang saja kita untuk mengurutkan jumlah jenis ekskul yang lain. Tidak perlu mengetik lagi rumus formulanya, hanya saja pada hasil pertama ini yang sudah ditemukan, kita tarik saja ke bawah. Nah, gampang. Ya, jadi musik ada 2 orang. 1, 2. Nah, tenis meja ada berapa orang? 1, 2, 3. Ya, nah beginilah rumus count if. Ya, untuk mencari jumlah data. Nah, kita langsung ke fungsi rumus sum if. Nah, sum if ini bila ditulis dalam fungsi formulanya yaitu sama dengan sum if, buka kurung, rank, titik koma kriteria, dan kemudian titik koma sum rank. Nah, sum rank ini jumlah angkanya. Ya, hampir sama dengan fungsi countif. Cara penulisannya sama-sama dengan rank dan ada kriterianya juga. Hanya saja ini sum if, ya, yang ungu ini countif. Nah, kalau pada sum if terdapat 3, ya, 1 ranknya, kedua kriterianya, ketiga sum ranknya, ya. Nah, coba kita praktekkan. Nah,
Di sini kita lihat ya. Ini yang sudah ditemukan hasilnya. Coba kita klik rumusnya ini. Nah, jadi ada 3 rank yang akan diblok atau ditentukan. Rank yang pertama yang ini. Nah, ini rank. Ya. Kita mencari jumlah jualan ini. Nah, kriterianya yang ini. Sama juga. Tidak jauh berbeda dengan yang ini. Jadi, ada 5 jenis kriteria, maka di sini juga ada 5 jenis. Hanya saja satu jenis itu bisa banyak, ya. Nah, kemudian yang keduanya ini adalah kriterianya. Nah, ini kriterianya. Dan yang terakhir adalah sum rank-nya, jumlah dari rank awal ini, ya. Misalnya sate. Anaya menjual sate terjual 25 piring. Depanya menjual bakso 35 piring. Nah, kita di sini mencari sate dari 10 orang ini, berapakah yang terjual? Nah, disinilah fungsi dari sum if. Nah, coba kita praktekkan. Sama dengan sum if, buka kurung. Nah, kita blok rank-nya, ya. Kemudian titik koma, nah, kemudian kriterianya. Kemudian titik koma, nah kita blok jumlah angka yang terjual. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, jadi sate terjual 25 piring. Betul nggak? Ya betul. Kenapa? Karena sate sini cuma satu orang yang menjual. Nah, kita bila ingin mencari hasilnya yang lain, tinggal tarik saja ke bawah. Nah, di sini bakso ada 35 piring. Betul nggak ya? Betul, 35. Satu orang. Di sini yang paling banyak itu adalah soto. Nah, sini ada 1, 2, 3. Ada 3 orang. Nah, 75 tambah 15 sama dengan 90 tambah 14 sama dengan 104. Nah, jadi beginilah fungsi dari sum if, ya. Bagi anak-anak teacher yang memiliki laptop atau komputer, yuk mari kamu membuat tabel ini, yaitu tabel sum if dan tabel count if. Nah, coba angkanya sama, kemudian kamu praktekkan dengan memasukkan fungsi rumus ini, ya. Kamu masukkan di sini, apakah hasilnya bisa kamu temukan? Nah, coba kamu latih. Nah, bagi anak-anak teacher yang tidak memiliki laptop atau komputer, tidak apa-apa, kamu bisa menuliskannya dalam buku tulis kamu. Kamu ringkas materi komputer hari ini. Nah, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana penulisan rumus formulanya pada fungsi rumus count if dan sum if. Nah, kemudian anak-anak teacher jangan lupa foto hasil tugasnya dan hasil ringkasannya yang tidak memiliki komputer atau laptop, dan kirim fotonya ke Teacher Coki. Nah, itu sebagai tanda kamu telah mengikuti pembelajaran komputer hari ini. Baiklah anak-anak teacher di Romance Level. Nah, demikianlah pembelajaran komputer hari ini anak-anak teacher. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, rajin belajar, dan jangan menyerah. Dan tetap menjaga kesehatannya, ya, sesuai protokol yang dari pemerintah. Makan makanan yang sehat, makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Sampai jumpa di materi selanjutnya. See you next time and God bless you. Thank you.